digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal terhadap suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Metode ini bertujuan untuk menentukan pasangan terbaik antara sumber daya yang tersedia dan pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga diperoleh hasil yang secara optimal. Hasil optimal tersebut dapat berupa biaya paling rendah, waktu pengerjaan paling singkat, ataupun keuntungan produktivitas yang paling tinggi. Tujuan metode penugasan. Tujuan utama metode penugasan adalah memperoleh kombinasi penugasan terbaik dalam sejumlah alternatif yang tersedia secara umum. Tujuan penerapan metode penugasan meliputi 1. Meminimalkan biaya operasional, 2. Meminimalkan waktu penyelesaian pekerjaan, memaksimalkan keuntungan perusahaan, 4. Memaksimalkan produktivitas kerja, dan Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buat tabel keuntungan setiap pasangan sumber daya dan pekerjaan. Yang kedua, kalikan seluruh nilai keuntungan dengan minus 1 agar masalah maksimasi berubah menjadi minimasi. Yang ketiga, kurangkan setiap nilai pada baris dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Yang keempat, kurangkanlah setiap nilai pada kolom dengan nilai terkecil pada kolom tersebut hingga setiap kolom memiliki minimal 1 nilai nol. Yang kelima, tutupi seluruh nilai nol dengan jumlah garis horizontal atau vertikal sedikit mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, solusi sudah optimal. Ambil nilai terkecil yang tidak tertutup garis, kurangkan setiap semua nilai yang tidak tertutupi, dan tambahkan pada titik potongan 2 garis. Yang ketujuh, pilih 1 nilai nol pada setiap baris dan kolom sehingga setiap sumber daya hanya mendapatkan 1 tugas. Hitunglah total keuntungan berdasarkan tabel keuntungan awal. Sebuah perusahaan memiliki 4 buah mesin. Setiap mesin mampu menghasilkan 4 jenis produk A, B, C, dan D. Tetapi jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap jenis berbeda-beda pada setiap mesin, seperti ditunjukkan pada tabel keuntungan atau output berikut dalam satuan unit. Jadi langkah yang pertama, kita membuat angka-angka semua yang ada di dalam tabel ini ke dalam bentuk minus atau negatif. Langkah selanjutnya yaitu kurangi nilai dalam setiap baris dengan negatif yang paling besar. Selanjutnya kita lihat pada mesin pertama, pada produk A, B, C, D yang paling terbesar itu minus 1400. Kemudian dikurangi dengan nilai yang paling besar itu ini. Kemudian untuk produk B, minus 1400 dikurang minus 1000 hasilnya 400. Produk C, minus 1400 dikurang dengan minus 1100 hasilnya yaitu 300. Dan untuk mesin 1 produk D, minus 1400 dikurang dengan minus 1200 hasilnya yaitu 200. Untuk mesin 2, 3, 4 caranya sama seperti mesin 1, bisa dikurangi dengan hasil minus yang paling besar. Untuk 2 yaitu minus 1300, mesin 3 1500, mesin 4 1400. Berikut hasil tabel yang sudah di penggunaan baris seperti mesin 1 0 400 300 200, mesin 2 400 0 300 200, mesin 3 300 400 0 200, dan mesin 4 400 500 200 dan 0. Langkah selanjutnya itu ada pengurangan kolom. Tetapi karena kasus ini masing-masing kolom sudah mendapatkan nol, maka pengurangan kolom itu tidak diperlukan. Untuk langkah selanjutnya yaitu penugasan optimum.
Tabel ini adalah hasil tabel pengurangan. Selanjutnya kita lihat mana baris yang ada angka nolnya, seperti 1A, 2B, 3C, dan 4D. Untuk menghitung, kita fokus kepada angka yang nol dengan melihat tabel awal. Seperti contohnya 1A. Dilihat tabel awalnya itu 1400, berarti angka ini akan digunakan. Kita lanjut untuk menghitungnya. Misalkan mesin 1A yaitu 1400. Untuk kolom kedua, mesin 2B itu 1300. Selanjutnya ada mesin 3C. Sama dengan 1500. Dan yang terakhir itu ada 4D yaitu angkanya 1400. Lalu ditotalkan semua, yaitu hasilnya 5.600 unit. Selanjutnya ada contoh studi kasus yang kedua, yaitu sebuah perusahaan memiliki 5 buah mesin. Setiap mesin mampu menghasilkan 5 jenis produk, yaitu A, B, C, D, dan E. Tetapi jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap jenis berbeda-beda pada setiap mesin, seperti ditunjukkan pada tabel keuntungan atau output berikut. Nah, ini tabelnya bisa dilihat. Terus dari sini kita bakalan ngelakuin yang pertama, yaitu menentukan nilai terbesar pada setiap kolom. Jadi dilihat dari nilai terbesar dari setiap baris. Dari baris pertama yang paling besar ada di 15, baris kedua yang paling besar juga 15, lalu di baris ketiga paling besar ada 12, lalu di baris keempat paling besar ada 16, di baris kelima paling besar ada 13. Nah, semua tabel yang ada di sini, setiap baris harus dikurangi oleh baris yang paling besarnya. Nah, dilihat dari sini 15 dikurangi 10, 15 kurang 10 yaitu 5. Lalu 15 kurang 2 itu 3, 15 kurang 10 itu 5, 15 dikurang 8 itu 7, 15 dikurang 15 itu 0. Lakukan hal yang sama pada setiap baris. Seperti ini contohnya, 15 dikurang 14 itu 1, 15 dikurang 10 itu 5, lalu 15 dikurang 9 itu 6, 15 dikurang 15 0, lalu 15 dikurang 13 itu 2. Lakukan sampai ke baris kelima. Ini merupakan hasil tabel pengurangannya, di mana angka 0 itu setiap baris sudah ada, namun di kolom ini terdapat belum ada angka 0-nya. Dari A, B, C sampai 5 ini tidak memiliki angka 0, yang dimana kita harus mencari angka 0 di baris di kolom tersebut. Nah, bisa dilihat ini teman-teman, kalau di sini 0-nya ada 3, itu berarti boleh dicoret ke bawah. Alasan kenapa dicoret vertikal karena 0-nya lebih dari 2. Sedangkan ini belum ada, jadi kita harus mencari terlebih dahulu dengan cara dilihat dari kolomnya mana angka yang paling kecil. Kalau di awal tadi pengurangan yang menggunakan angka yang terbesar, karena ini tabel baru harus menggunakan angka terkecil. Pada kolom A terdapat angka terkecil yaitu 1, dan kolom B terdapat angka terkecil yaitu 1, dan kolom C terdapat angka terkecil yaitu 3. Nah, di sini teman-teman bisa setiap kolom ini dikurangin angka terkecilnya. Kayak 5 dikurangin 1, min 1 kurangin 1, min 3 kurangin 1, 3 kurangin 1, 7 kurangin 1, 3 kurangin 1,
5 kurang min 1, 4 kurang min 1, 1 min 1, 4 min 1, dan yang ini 3, min 3, min 3, min 3, dan min 3. Hasilnya bisa kita lihat ke sini. 5 dikurang 1 itu 4, 3 kurang 1 itu 2, 5 kurang 3 itu 2. Ini tetap sama, 7 karena di bawahnya ada angka 02. Ini 0, 2, 0. Yang ini berubah menjadi 3, yang ini berubah menjadi 4, yang ini berubah menjadi 0. Nah, yang ketiga ini berubah menjadi 2, 3, 2, 4, 0. Yang keempat 2, 0, 5, 0, 5. Ini 6, 3, 0, 6, 0. Nah, jadi semua kolom A, B, C memiliki angka 0, yaitu di baris keempat, dan di A itu ada 2, dan di C itu ada 5. Tapi karena ini di E memiliki 3, kita perlu mencoret, yaitu yang ini tadi, karena ini lebih dari 2, ini harus vertikal. Lalu karena ini ada 1 0 di sini dan memiliki 2, ini hanya boleh horizontal. Lalu sama ini yang 4 taruh di sini, lalu yang ke 2. Nah, ini coret karena angka 0 ini belum tercoret. Lanjut perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah di garis ketemu nih yang belum tergaris itu ada baris 2 sama baris 3 yang berhenti sampai di kolom D. Nah, di sini kalian lihat di setiap baris cari yang paling terkecil atau di nominalisasinya paling terkecil. Di 1 ada 2 dan di 3 juga ada 2. Jadi setiap baris ini kalian perlu melakukan negatif 2 lagi. Negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Lalu karena di sini ada garis yang disumbu di baris 2, 4, 5 bergaris dengan kolom E. Kalian lihat garis mana yang bertabrakan. Nah, di sini kan garis tabrakan itu ada di E2, lalu ada di E4, lalu ada di E5. Nah, pada setiap yang bertabrakan ini bukan di negatif 2 tapi positif 2. Jadi lalu dibuat tabel baru. Nah, di sini itu kan tadi 4 dikurang 2 itu harusnya 2, 2 dikurang 2 itu 0, 2 dikurang 2 0, 7 dikurang 2 itu 5. Lalu ini tetap sama 0. Lalu di 2 kan bagian 2 ini dicoret, jadi kita tulisnya tetap sama 0, 4, 3, 0, 2. Selanjutnya di bagian 3, 2 negatif 2 itu 0, 3 negatif 2 itu 1, 2 negatif 2 0, 4 negatif 2 itu 2, lalu 0 itu tetap sama. Selanjutnya di 4 karena ini dicoret, jadi input angka yang sama 2, 0, 5, 0, dan 5. Selanjutnya di angka 5 sama karena bagian ini itu tercoret, itu jadi 6, 3, 0, 6, 0. Nah, pada bagian ini kan kalian berubah. Dilihat lagi pada tabel sebelumnya, di sini ada garis yang berpotongan, yaitu di baris kedua, 4 dan 5, yang dimana dia membuat titik di setiap tabrakannya. Kayak E2 memiliki titik, E4 memiliki titik, dan E5 memiliki titik. Yang dimana semua ini ditambah 2, bukan dikurang 2. Jadi 0 ditambah 2 itu di bagian sini 2 ditambah 2 itu 4. 4, selanjutnya di sini 5 tambah 2 itu 7. Di sini 0 tambah 2 itu 2. Nah, di tabel hasil ini semuanya udah dapat 0. A memiliki 0, B memiliki 0, C memiliki 0, D memiliki 0, dan E memiliki 0. Jadi kita perlu lihat mesin pertama, dia dapat memproduksi produk B, C, dan E. B, C, dan E. Sedangkan produk kedua, mesin kedua bisa memproduksi produk A dan D.
Lalu produk ketiga bisa memproduksi produk A dan C, sedangkan produk keempat bisa A, C, dan E. Sorry, A, C, dan E. Produk keempat bisa memproduksi B dan D. Lalu produk kelima bisa memproduksi hanya produk C. Nah, jadi penyelesaian ini ada dua caranya. Itu yang pertama, kita lihat di sini yang 5 itu C. Jadi di setiap angka mesin pertama 2 dan 3, 4 yang ada produk C harus dihapus. Nah, jadi sini udah kelihatan kalau 5 itu memproduksi, mesin 5 memproduksi C. Selanjutnya kita cari, kita mau memakai mesin pertama. Mesin pertama misalnya menggunakan produk B. Nah, dalam mesin 2, 3, 4 yang memproduksi produk B harus dihapus. Hanya ada 4. Jadi sudah pasti satu itu B dan ini tuh kayaknya harus dihapus ya karena udah memproduksi B. Selanjutnya ke mesin kedua. Mesin kedua cuma ada A, D. Nah, karena mesin keempat itu sudah ada memproduksi D, mesin kedua itu kita ingin menggunakan A. Nah, karena ini mesin kedua A, produk yang menggunakan D itu dari 4 udah ada, ini harusnya dihapus. Nah, tinggal 3, karena 2 itu udah menggunakan A di mesin 3 harus dihapus, menyisahkan produk E. Nah, jadi hasilnya mesin pertama memproduksi unit B, mesin kedua memproduksi unit A, mesin ketiga memproduksi unit E, mesin keempat memproduksi unit D, mesin kelima memproduksi unit C. Nah, jadi kita lihat dari soal sebelumnya, yaitu kalau 1B itu berapa? Nah, ini kan udah ketemu nih tadi kalau bahwa mesin satu memproduksi unit B, mesin kedua memproduksi unit A, sampai seterusnya. Nah, jadi kita lihat 1B. Nah, di soal sebelumnya itu 1B itu 12. Lalu 2A ini 0. Sebelumnya itu 14. 3E itu sebelumnya 12. Lalu 4B itu yang sebelumnya 16. Lalu 5C itu sebelumnya 14. Nah, ini semuanya di total hasilnya 68. Nah, di sini kan udah ketemu. Ini adalah metode pertama. Nah, tadi di sini tuh ada 1B itu ada B, C, dan E. Lalu 2 itu ada A dan D. 3 itu ada A, C, E. 4 itu ada BD. Nah, kalau tadi 1B kita bisa menggunakan yang lain, misalnya 1E. Ini 1 sama dengan E. Misalnya 1E berarti yang di sini yang menggunakan E harus dihapus. Jadi nomor 1 ini bukan lagi BC tapi E, ini harus dihapus. Lalu selanjutnya yang di sini angka 3 karena ada E itu harus dihapus. Lanjut ke angka 5 terlebih dahulu. Kenapa angka 5 terlebih dahulu? Karena dia independen memiliki 1 unit yaitu C. Jadi semua atas ini yang memiliki produk C perlu dihapus. Hapus. Hanya ini menyisakan angka 3 yang memiliki hanya huruf A. Nah, angka 3 itu A. Lalu 3A 2 memiliki huruf D saja. Tinggal tambah D. Lalu 4 karena dia sudah digunakan nomor 2, jadi D yang di angka 4 itu harus dihapus menyisakan unit B. Nah, itu bisa dilihat lagi sebelumnya di soal pertama. Kalau 1P itu tadi itu 15 dan 2D itu tadinya 15 juga. 3A itu tadi 9. 4B tadi 15.
dan 5C itu tadi 14. Nah, semuanya ini di total hasilnya tetap sama, yaitu 68.